Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zahra Saharani, mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang profesi guru, hak dan kewajiban guru, 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, dan langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Yang pertama, pengertian profesi guru. Apa sih profesi guru? Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan, keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Dan tentu saja, tugas guru sebagai profesi yakni membantu peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensinya sehingga tumbuh dan berkembang dengan total dan sempurna. Guru juga membantu anak belajar sehingga kemampuan intelektualnya tumbuh dengan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai, dan sikap. Guru menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan dan metodologi yang penuh dengan kreativitas, sehingga kreativitas peserta didik tumbuh dan berkembang. Menanamkan berbagai nilai-nilai dalam diri peserta didik sehingga melekat dan tumbuh menjadi satu dengan perilaku peserta didik setiap hari. Tidak hanya orang tua, tetapi guru juga harus bisa membangun watak dan kepribadian peserta didik menjadi orang yang memiliki watak dan kepribadian tertentu yang diperlukan oleh masyarakat luas. Mengajar peserta didik bagaimana berhubungan dengan orang lain dan mengembangkan peserta didik menjadi orang yang berakhlak mulia. Yang kedua, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban guru. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdapat hak-hak yang berhak dimiliki seorang guru, yakni memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi terhadap peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Selain hak yang harus didapatkan oleh seorang guru, ada pula kewajiban bagi seorang guru, yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan membahas atau menjelaskan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru.
Berdasarkan undang-undang, ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Setidaknya ada 7 aspek dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai, yaitu karakteristik para peserta didik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Pengembangan kurikulum sebagai seorang guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Pengembangan potensi para peserta didik. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengoptimalkan potensinya. Cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum. Kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilannya berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya adalah menguasai materi pelajaran yang diampu berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Mampu bertindak relektif atau reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan yang tadi sudah saya jelaskan, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap, dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Mampu berkomunikasi dengan efektif menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Dan di materi yang keempat, saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Yang pertama, ijazah minimal S1 atau D1V dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, minimal 3A. Yang ketiga, DP3 minimal bernilai baik 1 tahun terakhir.
Yang keempat, kinerja baik pada masa program induksi. Sedangkan guru yang sudah mempunyai jabatan fungsional, syarat-syaratnya adalah yang pertama, SK pangkat terakhir. Yang kedua, ijazah, akta 4, dan transkrip nilai. Yang ketiga, SK jabatan fungsional lama. Dan yang keempat, penetapan angka kredit atau PAK lama. Yang kelima, penetapan angka kredit atau PAK baru. Sekian yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.